Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Waalaikumsalam. Siang hari ini jam kita yang sudah ditukar ya, minta maaf. Jadi untuk siang hari ini Ananda, saya akan membahas ya. Sebelumnya saya tanya dulu bagaimana keadaannya hari ini. Tolong dijawab ya Pak. Bu. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke Nanda, untuk hari ini ya saya akan bahas nanti tentang kelembagaan. Oke, sebelum masuk kelembagaan, tentunya Ananda saya minta tetap mengikuti sistem kita dengan mengabsen walaupun secara online. Ananda tetap mengabsen via online ya, seperti itu. Dan sebelum kita memulai, mestinya kita berdoa dulu ya, berdoa supaya proses pembelajaran kita ini berjalan lancar, berjalan dimudahkan, dan ilmu yang kita peroleh ini mendapatkan keberkahan ya. Doa dimulai. Selesai. Oke Nanda. Semoga doa kita ini membawa keberkahan ya. Selanjutnya Nanda, minggu kemarin ya, kalau tidak salah saya membahas tentang bagaimana sosiologi dalam interaksi kita bermasyarakat. Dan tentunya Anda masih ingat bagaimana interaksi dipandang dari sosiologi, dipandang dari kehidupan bermasyarakat kita, baik secara individu, dipandang secara lingkup bermasyarakat, dipandang dalam segi interaksi satu sama lain. Dan saya rasa Ananda masih ingatkah kemarin Ananda tentang yang saya bahas minggu yang kemarin? Ada yang masih ingat? Besek Sahriani masih ingat Nanda? Besek Sahriani? Atau Andi Ummi Kalsum? Masih ingat yang saya jelaskan tentang interaksi dalam kehidupan bermasyarakat itu? Ya? Nanda? Masih diingat? Andi Ummi Kalsum? Boleh di... Iya, masih ingat, Bung. Oke, seperti apa gambarannya Nanda tentang interaksi kita dalam kehidupan bermasyarakat dalam hubungan ilmu sosial? Bagaimana gambarannya Nanda? Bisa memberikan gambaran? Seperti begini Bu, kemarin kita bilang interaksi antara hubungan antar manusia itu mulai dari adanya konflik atau pendekatan antara satu individu, antar individu, satu individu dan individu yang lain maupun satu kelompok dan kelompok yang lain. Contohnya seperti kemarin saya bertanya Bu tentang bagaimana sih cara meningkatkan untuk antar hubungan dan antar satu hubungan dan hubungan yang lain. Ibu mengatakan yaitu cara pendekatannya. Jadi dapat diambil kesimpulan untuk pertemuan minggu kemarin bahwa memang dalam hal berinteraksi itu harus ada semacam komunikasi ya. Harus ada semacam komunikasi untuk ada hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lainnya. Oke Nanda, saya akan beralih ya karena saya anggap untuk materi kita yang minggu lalu Nanda sudah ada pemahaman dan saya akan pindah ke mata kuliah berikutnya tentang kelembagaan ya. Sebelum saya membahas tentang kelembagaan yang akan kita pelajari hari ini Nanda, saya akan memberikan gambaran tentang capaian mata kuliah yang akan kita dapatkan. Pertama tentunya dalam hal ini ada mendokumentasikan mungkin Anda sudah bisa lihat ya, ini tentang bagaimana dalam kehidupan sosial masyarakat kita dalam hal kelembagaan ini ya, dalam hal memandang kelembagaan ini dalam kedudukannya dalam kehidupan berinteraksi masyarakat kita. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini tentunya saya mengharapkan mahasiswa mampu nantinya menjelaskan tentang bagaimana konteks kelembagaan ini dalam kehidupan bermasyarakat kita ya. Jadi saya mengharapkan nanti Ananda punya pengetahuan tentang bagaimana memandang segi institusi kelembagaan ini dalam kehidupan bermasyarakat kita. Baik Nanda, saya akan masuk ke poin ininya untuk memberikan gambaran bagaimana
tentang lembaga kemasyarakatan ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bagaimana lembaga kemasyarakatan ini atau lembaga sosial ini merupakan suatu institusi yang merupakan wadah bagaimana dalam hal lembaga ini tentunya menjadi bagian untuk membina bagi masyarakat kita yang mungkin terjebak ya, saya bahasakan terjebak saja dalam sesuatu hal karena konteksnya dalam kehidupan masyarakat kita ini memang tidak luput yang namanya kesalahan ya. Dari kesalahan inilah biasanya ada yang fatal dan tentunya perlu dibina ya. Jadi lembaga kemasyarakatan ini sebenarnya adalah suatu institusi lembaga yang memang tujuannya untuk membina masyarakat kita yang terjebak dalam lingkup suatu perilaku yang salah dan tentunya mereka membutuhkan suatu motivasi, suatu bimbingan, arahan supaya kehidupan kedepannya bisa jauh lebih baik ya. Jadi seperti itulah gambaran lembaga kemasyarakatan ini Anda ya. Oke, next berikutnya. Jadi ini ada tujuan lembaga atau institusi kelembagaan kemasyarakatan ini dibentuk. Tentunya ada beberapa poin, di sini ada 3. Tentunya pertama tujuannya adalah memberikan pedoman ya, memberikan pedoman dalam hal kepada seluruh masyarakat, baik dalam bertingkah laku, bersikap, menyikapi masalah, dan tentunya dalam hal menyangkut kebutuhan. Jadi bisa kita melihat bagaimana tujuan lembaga kemasyarakatan ini dalam hal memberikan pembinaan ya, pembinaan terutama dalam hal menyikapi masalah-masalah yang ada sering terjadi di lingkup masyarakat kita. Nah, ini Nanda ya. Terus dalam hal poin kedua ada tentang menjaga keutuhan masyarakat. Nah, maksud dari tujuan menjaga keutuhan masyarakat ini tentunya dalam hal masyarakat lingkup kita, dalam hal berinteraksi, ada tentang ketentraman kehidupan bermasyarakat, kenyamanan bermasyarakat. Ketika dalam lingkup bermasyarakat kita, ada terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai, baik itu masalah norma etika, ya, kalau tidak salah saya pernah sudah mengangkat ini tentang etika norma perilaku. Nah, ini akan menjadi bagian akan mengacaukan dalam konteks bermasyarakat kita ya. Jadi ini tujuan dari lembaga kemasyarakatan. Berikutnya poin ketiga adalah ada bahasa memberikan pegangan ya kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial. Dalam hal ini pengendalian sosial ini seperti apa? Jadi ada hal yang menjadikan masyarakat kita paham dan mengerti apa-apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi dalam masyarakat kita. Ya, seperti apa misalnya? Sekarang kan ada undang-undang yang diberlakukan dalam negara kita dan itu tentunya harus diikuti, dipatuhi dan kalaupun tidak dilanggar, ya tentunya ada tindakan hukum. Nah, tindakan hukum ini yang nanti menjadi proses bagaimana seorang individu bisa saja menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan ini. Jadi itu gambarannya Nanda ya. Jadi ini gambarannya bagaimana bisa menjebak seseorang, bukan menjebak sebenarnya, ini menggambarkan seperti apa ya, konteksnya suatu rumah ini menjadi tempat bagian bagaimana bisa memperbaiki seseorang yang pernah terjebak dalam suatu kesalahan untuk dibina menjadi yang lebih baik. Tentunya harapannya seperti itu ya. Oke, berikutnya Nanda, saya mungkin tanya jawab dulu. Boleh didengarkan baik-baik atau ada yang bertanya Nanda, silakan bertanya dulu. Muhammad Chandra mungkin mau bertanya, silakan Nanda. Ada yang bertanyakan, silakan. Saya mengharapkan ada yang bertanya, silakan. Atau Ananda Andi Umi lagi mau bertanya? Karena Andi Umi lebih aktif ya. Silakan Anda. Atau Muhammad Chandra, silakan. Saya harus ada yang bertanya ya. Silakan Anda bertanya. Saya Pung.
Oke, thank you Andi Umi Kalsum. Silakan Anda. Silakan. Ya, begini Pung, kan tadi kita bagaimana kita bisa menjaga keutuhan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk saling membantu dalam dunia masyarakat dan menjaga keutuhannya terhadap apalagi terhadap dengan teman-teman atau tetangga-tetangga Pung, begitu yang bisa tanyakan. Oke, baik Nanda. Untuk Ananda Andi Umi Kalsum, pertanyaannya dalam hal menjaga keutuhan, tentunya ada hal-hal, apalagi ini sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa itu boleh mencerminkan adalah tingkat keilmuan itu bahasanya maha itu kan tinggi ya. Mahasiswa itu maha tinggi, jadi boleh dikatakan dalam tingkatan pendidikan, Ananda itu diharapkan dan mampu menjadi corong atau menjadi bagian bagaimana bisa Ananda apalagi nih memberikan edukasi baik itu keluarga, sekeliling kita, teman kita, ya dengan ilmu yang diperoleh itu supaya bisa mencerminkan bagaimana kita berperilaku yang baik, ya untuk seperti apa misalnya tentunya bagaimana kita bisa bersikap ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi, terus bagaimana kita bisa ada interaksi kita dengan yang lain itu betul-betul menampakkan bagaimana jati diri kita ini sebagai mahasiswa mampu ya menjadi ikon dalam hal menjaga keutuhan baik dalam hal bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat dan hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Ya, saya rasa seperti itu Nanda. Andi Umi Kalsum, sangat bagus pertanyaannya karena ini menyangkut dalam hal bagaimana hubungan ya supaya keutuhan itu tetap terjaga. Seperti itu Nanda. Ya. Gimana Nanda Andi Umi? Oke, baik. Iya. Ya. Oke, selanjutnya Nanda. Mungkin kemarin kan kita ada pemilihan kelompok ya, ada pemilihan kelompok ini mungkin menjadi bagian nanti, ya kan sudah ada terbagi ya, ada terbagi kemarin kelompok, tinggal nanti kita merefleksikan bagaimana kelompok ini bisa satu sama lain menjadi bagian nanti supaya semuanya aktif ya dalam hal mengeluarkan pendapat, bagaimana Nanda bisa saling sharing tentang tugas yang akan saya berikan nantinya ya. Nanti tugasnya ini saya akan mungkin kita bisa kalau diizinkan ya kita bisa jalan-jalan ke hutan Wajo Sengkang ya, Koten Wajo kalau diizinkan ya, bagaimana kita melihat kondisi di sana dalam hal melihat merasakan bahwa memang di lembaga itu tujuan arahnya memang untuk memberikan suatu semacam binaan bagi orang-orang yang mungkin khilaf dalam kehidupannya baik sengaja ataupun tidak untuk bisa sadar kembali ya. Saya bahasakan sadar kembali supaya bisa nantinya mereka memahami bahwa berbuat salah itu adalah kesalahan yang sangat fatal karena pertanggungjawabannya pada masyarakat itu ya, pertanggungjawabannya dalam hal kehidupannya dan tentunya juga pertanggungjawabannya nanti ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Nanda ya. Untuk pemilihan kelompok kemarin kalau tidak salah kita ada 10 kelompok ya Nanda ya. Nanda Andi 11 kelompok, Bung. Oke, 11 kelompok. Jadi 11 kelompok itu kan saya minta Ananda mengangkat hal-hal yang ada mungkin menyangkut tentang hal konflik dalam bermasyarakat kita ya, terutama dalam hal perilaku, tingkah laku masyarakat kita. Dan saya lihat di kelompok ini sudah macam-macam yang ada muncul Nanda ya. Ada yang mengangkat tentang narkoba ya, dan narkoba tentunya ini sangat membantu saya untuk bisa lebih mengarahkan mata kuliah ini tentang kelembagaan yang saya ajarkan ke Nanda. Untuk kelompok berapa kemarin itu Nanda yang mengangkat tentang narkoba? Kelompok 5 Pung, tabe Pung, bisa di ACC semua temanku Pung, 2 orang juga di sini, belum Kenapa? kita ACC Bu.
Belum Kenapa kita bisa? ACC teman-teman tuh yang Oh kita gitu. Pung, belum. Iya. Oh gitu. Jadi tidak baru ke 2 orang, Pung. Oke, nggak apa-apa, 2 orang saja. Kita kan, saya kan kalau nggak salah cuma 3 orang ya, nggak boleh lebih dari 3 orang ya. Kalau 2 orang, oke, nggak masalah Nanda. Saya ini kita sharing-sharing ya tentang Nanda yang telah Nanda angkat tentang narkoba seperti apa yang kita bahas tadi pagi ya, permintaan saya supaya Nanda walaupun temannya kurang 1, oke, nggak ada masalah. Setidaknya nanti bisa diinfokan ke temannya bahwa kita sudah sharingkan ke Ibu tentang tugas kelompok yang akan dibahas pada hari ini. Siapa pertama dulu Nanda yang akan mempresentasikan tentang tugasnya? Silakan. Siapa? Andi Umi dulu ya yang mau presentasikan tugasnya. Kelompok 5, Pung. Apa? Kelompok 5 ya. Enggak, maksud saya yang saya ini minta yang ada hubungannya dengan kelembagaan yang tadi pagi, yaitu tentang narkoba. Bagaimana Nanda? Silakan. Sesuai dengan tugasnya hari ini, silakan. Ya, secara singkat, jelas ya, tidak usah terlalu panjang lebar. Inti dari tugas Nanda yang saya minta, ya, silakan. Kita mulai dari sekarang Nanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini saya dari kelompok 5 akan membacakan materi saya tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPSA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien, namun disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Pada saat ini atau pada saat tahun 2015, terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi oleh pengguna narkoba di Indonesia, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Seperti LSD, di dunia ini terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok narkoba Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok dari Cina. Nah, penyebarannya pun penyalahgunaan narkoba ini sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan untuk anak-anak usia SD. Dan adapun undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Undang-undang pada tahun nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Mungkin sekian yang saya bisa paparkan dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin bertanya, saya silahkan, tapi hanya untuk 2 orang. Yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Atau di raise hand ya, pakai raise hand saja Nanda, atau silakan di on audio. Baik, kita buka season pertanyaan untuk kelompok 5. Silakan Anda ajukan pertanyaan di raise hand atau silakan di on audio. Silakan Anda. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin. Begini pertanyaan saya, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Sekian pertanyaan saya. Oke, baik Ananda Muhammad Nasruddin ya, tadi bertanya untuk kelompok 5. Nurfadia mau apa Nanda? Mau bertanya atau menjawab? Silakan. Sebentar ya Nanda. Bu.
mau bertanya. Oke, nanti ditampung ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Fatlia. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam dunia narkotika? Oke, baik. Oke. Thank you Nanda, Nur Fadia. Jadi Nanda Andi Umi Kalsum, ini ada 2 pertanyaan ya untuk kelompok 5. Oke, silakan Anda, siapa dulu yang mau dijawab pertanyaannya? Nanti saya lanjutkan juga menjelaskan. Silakan Anda. Oke, pertama yang saya akan jawab dari Saudara Nasruldin yang bertanya tentang mengapa remaja adalah sasaran utama dari penyalahgunaan narkoba. Pertama, karena yang kita ketahui bersama bahwa remaja adalah salah satu umur, karena adanya umur yang masih yang kita bisa bilang masih sangat muda, sehingga masih bisa pikirannya masih bisa diubah-ubah dan masih labil, sehingga banyak orang-orang atau dari orang-orang memberikan dia atau membuat mereka merasa ada pelarian karena suatu masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan, ada masalah keluarga, tekanan sosial, maupun bentuk dari pemberontakannya dari orang tua, mungkin adanya street parents atau ada masalah keluarga dan merasa kurang percaya diri. Dan yang paling utama adalah circle pertemanan mereka dan lingkungannya. Mungkin dari lingkungannya sehingga mengakibatkan mereka melarikan masalah tersebut ke narkoba. Oke, baik, itu tadi jawaban yang disampaikan Nanda ya oleh Nanda dari kelompok 5. Jadi saya tambahkan juga dari pertanyaan Irwandi tadi ya, Nanda ya. Bagaimana ini Nasrullah ya. Jadi sebenarnya dalam hal narkoba ini memang keluarga punya peranan besar bagaimana bisa menjaga, mendidik anak-anak generasi kita ini ke depannya supaya tidak terjebak dengan narkoba. Karena narkoba ini sebenarnya bisa berpengaruh besar pada lingkungan bertemanan ya, lingkungan apalagi sekitarnya. Makanya keluarga adalah penunjang atau pelindung terdepan bagaimana bisa mengendalikan generasi atau anak-anak kita ini supaya terhindar dari narkoba. Baik, kita pindah ke pertanyaan dari Nur Fadia ya. Nur Fadia tadi apa tadi pertanyaannya Anda? Untuk Ananda kelompok 5, Nur Fadia. Sikap tadi terhadap pengguna narkoba. Mungkin Anda dulu Andi Umi Kalsum bisa memberikan gambaran Anda. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Fadlia. Tadi dia mengatakan bagaimana sih kalau ada teman tak terjerat kasus narkoba, bagaimana sikap yang harus diambil sebagai teman. Nah, menurut saya sendiri dan teman-teman saya begini, kalau kita kan kalau dia narkoba pasti berarti dia adalah mencari pelarian sehingga dia memilih jalan narkoba. Kita sebagai teman seharusnya merangkul teman itu agar dia merasa dihargai dan kita tidak bisa menjudge dia mengatakan ini orang narkoba jangan berteman sama dia. Tidak bisa, kita harusnya merangkul karena kita sebagai teman adalah supaya dia merasa nyaman berteman bersama kita begitu. Dan dia merasa senang sehingga tidak terjerumus kembali ke penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Nur Fadlia. Apakah bisa diterima jawabannya? Nur Fadlia mana Nanda? Nur Fadlia mana orangnya? Oke, baik. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 5 yang diwakili oleh Ananda Andi Kalsum bagaimana pendapatnya dalam hal bagaimana menanggapi atau bagaimana kita menyikapi teman kita yang sudah kecanduan atau menjadi bagian dari narkoba itu. Bagaimana Nanda Nur Fadia dalam hal tanggapan dari kelompok 5 yang diwakili dari Nanda Andi Kalsum? Apa sudah bisa dipahami? Ya, Oke, baik.
Oke. Jadi kelompok 5 Nanda, silakan Anda simpulkan baru tutup apa yang Anda sudah paparkan. Silakan Anda. Oke, sebagai kesimpulan dari kelompok 5 tentang narkoba, kita sebagai generasi muda, generasi emas adalah kita adalah anak-anak yang akan memegang tonggak pemerintahan selanjutnya. Kita harus saling cari-cari teman-teman, circle pertemanan yang luas. Jangan cuma mau berteman sama orang-orang yang mengajarkan kita hal negatif. Kita sebagai anak muda harus mencari hal-hal yang positif, mulai dari perbanyak pertemanan, circle pertemanan yang dan banyak mencari tahu dan belajar begitu. Dan jangan sampai kita menjadi anak generasi muda yang merusak negeri kita sendiri. Kita sebagai anak muda harus berani untuk mencari pelajaran-pelajaran baru. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 5. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Saya selaku di Umi Kalsum mewakilkan kelompok 5 dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari pemaparan dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik Nanda. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 5 menjelaskan tugas yang diembankan dan tugas yang dipilih sendiri tentang hubungan dari materi kita, yaitu tentang kelembagaan, melihat dari kasus yang diangkat Ananda, tentunya berkaitan erat dalam hal bagaimana melihat generasi kita sekarang ini dalam hal narkoba, ya. Dan tentunya narkoba tadi ada pasal yang sudah diungkapkan dari kelompok 5, bagaimana tindak pidananya, bagaimana ganjaran pidananya, tentunya macam-macam apanya ya, tindakan-tindakan dalam hal narkoba ini, baik itu pengedarnya, pemakainya, ya, dan tentunya ya sangat tindakan hukum pidana itu sangat berat ternyata, ya. Jadi ada istilah rehabilitas, ya. Sebelum mungkin masuk ke lembaga kemasyarakatan, mungkin ada istilah rehab, ya. Rehab itu tentunya bagi yang memakai, Nanda, ya. Jadi untuk kelompok 5 bagi yang memakai itu tentu direhab dulu, merehabilitasi. Bagaimana cara merehabilitasinya? Tentunya banyak prosedur yang mesti diikuti oleh si pemakai ini, baik dalam hal membersihkan, mentoksin dulu bodinya, ya, membersihkan semua zat-zat beracun tadi itu. Setelah tahap itu ya tentunya masuk ke tahap bagaimana membina supaya tidak ada lagi keterikatan dan keinginan untuk mengkonsumsi. Dan ini mungkin bukan pekerjaan mudah, ya. Tentu pihak keluarga juga harus sangat banyak membantu, Nanda. Beda kalau misalnya adalah pengedar. Nah, pengedar ini tentunya sudah ada masuk ranah tindak pidana dan ada pasal yang mengikat. Ada biasanya hukum pidana mati, ya. Ada macam-macam, banyak yang terjadi di Indonesia. Secara ini viral bagaimana para pengedar ini ketika masuk ke lembaga kemasyarakatan, ya, itu tentunya perlu dibina supaya tidak mengulang kesalahan untuk melakukan tindakan salah untuk mengedar dan merusak generasi muda kita. Baik untuk Nanda kelompok 5 dalam hal pemaparan tugasnya sangat baik, sangat membantu kita dalam hal materi saya dalam hal membahas tentang lembaga kemasyarakatan ini, ya. Yang intinya lembaga kemasyarakatan ini adalah bagian suatu lembaga yang membantu masyarakat kita untuk dibina, untuk diperbaiki kembali supaya menjadi masyarakat yang berguna tentunya nantinya ke depannya. Seperti itu mungkin Anda, ya. Untuk kelompok 5, terutama Andi Umi Kalsum, baik kita mengaplos dan berterima kasih karena sudah sangat memberikan gambaran materinya begitu cukup baik. Aplos dulu Nanda untuk kelompok 5. Good, ya. Oke, baik. Jadi tugas kelompok kita saya rasa sudah ini ya terselesaikan, terjawab. Karena saya mengingat yang diangkat Nanda kelompok 5 ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan materi pada hari ini tentang lembaga kemasyarakatan.
tentunya ada mengikat tentang norma kehidupan, perilaku dan interaksi kita, ya. Jadi dalam hal ini saya bisa menyimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan ini memang bertujuan untuk menjadi bagian dalam lingkungan masyarakat kita, menjadi bagian bagaimana lembaga ini nantinya mampu ketika ada yang sudah pernah menjadi bagian dari lembaga ini, ketika kembali ke masyarakat itu mampu untuk percaya diri kembali, ya, percaya diri kembali, mampu berinteraksi kembali, mampu hidup normal kembali, karena biasanya orang yang pernah hidup atau pernah terjebak di lembaga kemasyarakatan ini punya hal minder, kepercayaan dirinya berkurang. Jadi saya mungkin mengharapkan Ananda mahasiswa ketika mungkin punya teman seperti itu, janganlah berubah sikap ataupun malah mengucilkan, jangan ya. Kalau bisa kita perlu memberikan dorongan hidup, kalau bisa lebih memberikan motivasi untuk hidup lebih baik, ya. Karena orang-orang seperti itu sebenarnya butuh perhatian, seperti itu Nanda ya. Dan saya juga mengharapkan Anda mahasiswa, sebagai corongnya masyarakat, bagian dari masyarakat yang mungkin mampu nantinya membantu, baik itu keluarganya kah, temannya kah, yang terjebak dalam hal ini, bisa membantu ya, artinya bisa memberikan motivasi hidup supaya terhindar dari yang namanya narkoba, ataupun bisa juga terhindar dari lembaga kemasyarakatan yang kita bahas pada hari ini. Oke Nanda, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan pindah ke pembahasan item ke-10 ya, bab ke-10 nanti temanya akan kita bahas kepada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.